Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenangkan diri, tarik napas dulu. Kalau nggak tenang, tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Ya, silakan Bang. Dia Muslim, Bang. Dia Muslim tapi mau masuk Kristen, Bang. Tolong pencerahannya. Muslim mau masuk Kristen. Oke. Pencerahannya, Bang. Coba tenangkan diri dulu. Banyak yang perempuan-perempuan yang inbox saya, Bang, saya ini mau masuk Kristen banyak. Anda tidak seorang diri, ada banyak. Cuman mereka itu tidak mau diekspos atau mereka tidak mau ada orang lain tahu seperti itu. Kalau Anda biasa-biasa saja ingin berbagi, artinya gini, pengalaman itu kadang-kadang perlu kita bagi, kadang-kadang tidak perlu kita bagi. Nah, banyak orang yang tidak mau membagi pengalamannya, dia masuk Kristen. Tapi ada orang yang menganggap itu sesuatu yang baik sehingga perlu di-share kepada teman-temannya. Mungkin Anda memilih langkah yang nggak apa-apa berbagi, nggak masalah begitu. Silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan, Donat Gula? Ini saya panggil apa ini? Bingung aku. Apa? Apa nanya apa ini? Mbaknya tadinya Muslim. Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya. Nah, terus kenapa? Ingin meninggalkan agama Islam kenapa? Apa karena pria atau karena yang lainnya? Karena pria. Karena pria. Jadi begini ya Mbak ya. Pertama-tama, kalau meninggalkan agama Islam karena seorang pria, nanti ketika pria itu mengecewakan Anda balik lagi ke Islam. Iya, sudah banyak kejadian kayak begitu. Tetapi kalau Anda betul-betul meninggalkan agama Islam, karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres pada agama tersebut, ketika Anda meninggalkan agama tersebut, Anda tidak akan lagi menoleh ke belakang. Begitu. Saya mau ngobrol tapi sepertinya Anda malu-malu. Jadi saya merasa sungkan begitu. Kalau Anda malu-malu pun saya tidak bisa memaksakannya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngobrol, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah lama ngikutin Edis TV? Baru. Baru berapa 4 lama? harian. Baru berapa lama? 4 harian. Baru 4 harian. Apa-apa saja yang mengena gitu di pikiran Mbak gitu? Kenapa? Tadi yang apa? Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad katanya. Bukan, saya tidak nanya dengan dia. Maksudnya? Iya kan tadi. Tadi nonton videonya bareng. Oh, nonton videonya bareng. Iya. Jadi begini, banyak orang tidak tahu definisi mempertuhan. Banyak orang berpikir mempertuhan itu adalah menganggap dia itu pencipta alam. Padahal bukan seperti itu. Definisi mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga yang dimaksud oleh Bible adalah bagaimana kita membuat diri kita takluk mengikuti apapun maunya. Itu mempertuhan. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Artinya membuat diri kita dikendalikan atau dikuasai olehnya. Itu sebenarnya maksud mempertuhan. Begitu. Nah, sama juga menjadi seorang Kristen itu harusnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya membuat diri kita itu dikuasai, dikendalikan, diatur, dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Ketika kita menjadikan setan sebagai Tuhan kita,
maka hidup kita itu akan dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh sang setan itu. Makanya ketika seseorang mempertuhan setan, yang dilakukan apa? Memasukkan pacarnya ke dalam karung, dibuang ke jurang. Itu ketika orang sudah mempertuhan setan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan setan itu. Melakukan perbuatan jahat. Korupsi, mengambil milik orang lain, mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan setan. Ketika manusia hatinya diisi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Nah, menjadi seorang Kristen juga seperti itu. Artinya membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Yesus. Oleh roh Tuhan, oleh roh kudus itu. Makanya ketika roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Nah, sebagai seorang muslim, orang muslim itu yang bertahta di hatinya adalah anaknya Aminah, namanya Muhammad. Makanya melakukan perintah-perintah Muhammad. Iya, sebagai muslim begitu. Contoh. Pagi-pagi ambil air, ya kan? Sedot-sedot 3 kali, betul tidak? Waktu muslim begitu. Coba siapa yang bikin Anda jadi seperti itu? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot, siapa? Ya karena ajarannya Nabi Muhammad. Iya, karena Muhammad. Nah, karena Muhammad lah seorang muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang yang mengendalikan seorang muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad setan tidur di situ semalam. Belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya. Saya tidak mengada-ngada, Mbak. Nih. Oke, nih ya. Nih. Saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan. Bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang setiap hari umat muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak.
Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung, bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku, gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya enggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim. Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang Muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit nih. Nih, jangan memberi salam. Memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar ya, yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan Muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam mana ada mengasihi semua orang. Kalau mengasihi sesama Muslim ada. Iya. Iya, mengasihi sesama Muslim, berbuat baik harus sesama Muslim. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti suatu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika nanti sakit hati, saya mau balik lagi ke Islam. Banyak yang kayak begitu.
Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus, seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi Muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Loh, memang loh, iya. Buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu, dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Iya. Tapi kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu enggak ya, maksudnya gini. Saya enggak di dalam ajaran agama Kristen ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Enggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini itu kan betul. Nah, seorang Muhammad itu bahkan dia sendiri tuh kena sihir. Iya, dia Muhammad tuh kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini. Mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga mbaknya juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih sama-sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsi channel ini itu seperti itu teman-teman. Karena acara kayak tadi nggak mungkin masuk TV. Nggak mungkin kalau masuk TV nanti TV-nya dipecahin sama umat. Atau stasiun televisinya didemo oleh umat. Makanya kita bikin stasiun televisi sendiri. Nah, salah satu fungsi kita mendirikan Edis TV itu adalah yang seperti itu. Selain daripada fungsi utamanya menjawab Muslim, juga kita akan membuat acara-acara semacam yang tadi seperti itu. Makasih Flegon, makasih. Itulah teman-teman ya, makanya teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Saya harap teman-teman akhir tahun 2025 ini sudah terkumpul ya teman-teman ya. Karena kita mau berapologet ini bukan mau 2 tahun, 5 tahun teman-teman. Karena kita mau jangka panjang ke depan. Kalau hanya sekedar 2 tahun, 3 tahun, kita tidak perlu mendirikan Rumah Apologet. Tapi kita karena mau belasan bahkan puluhan tahun, maka kita mau dirikan itu teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa mampir ke beranda saya, lihat di situ ada kolekte. Dan atas namanya itu Edis. Nama saya itu Edis ya teman-teman, nama asli saya. Kalau bukan Edis berarti itu penipuan ya teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum tahu lagi, teman-teman bisa men-screenshot ya atau menangkap layarnya di sini. Kita mengadakan kolekte untuk pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Nah, di mana Rumah Apologet ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai stasiun televisi ya, Edis TV ya, yang akan dipancarkan di berbagai macam media sosial seperti itu. Tapi bukan televisi nasional ya atau televisi swasta di Indonesia. Nggak mungkin acara-acara begini lolos. Ya. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan heran ya. Anda jangan heran dengan ketidakadilan begini. Kalau acara yang diskusi yang tadi seperti itu tidak lolos, kalau yang seperti ini malah lolos teman-teman nih. Acara yang lolos televisi Indonesia itu malah acara yang seperti ini. Nih, saya kasih Anda dengarkan ya. Nih. Saya kasih Anda perdengarkan.
Sabar. Saya kasih perdengarkan Anda, justru yang acara seperti ini malah lolos di televisi nih. Nih. Ini masuk TV, masuk Trans TV. Nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, itu malah masuk TV. Kalau acara diskusi lintas iman, oh, jangan masuk TV. Nanti ada yang demo bersilit-silit. Ya, oke. Kita kasih naik lagi, ada Erik Ranggung. Ini Erik Ranggung nih pasien lama saya ini. Ya, Saudara Erik Ranggung. Silakan nyalakan kamera. Saya ini kayaknya Erik. Kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Silakan Erik Ranggung. Bahas apa? Bahas apa? Saya mau nih. Sekarang saya kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Enggak, kenapa kamu bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus, kenapa? Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda bahas? Bisa ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya? Iya betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu Bang Erik? Bahasa Bangka, bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar? Nah, kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Saya ingin boleh bertanya enggak? Silakan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5. Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Karena ada kan? Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah nggak lu. Gini. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini nggak nyambung. Di mana ada Paulus di Kejadian itu di mana? Di Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Tadi saya sebutkan ya. Paulus bertanya. Siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan kan? dengar sebentar. Erik, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Gini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Ya. Nggak tahu lah. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja, dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau, karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding, sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf, kalau salah kisah para Rasul 9 ayat 5 gitu. Apa di situ yang Anda baca?
Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan Di bunyinya. mana? Coba bacakan ayatnya. Ya. Kisah para Rasul gitu. Ya, silakan Itu Anda bunyinya. baca. Kisah para Rasul 9 ayat 5, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan Itu bunyinya. betul. Kalau itu betul. kan? Terus Pertanyaan pertanyaanmu saya, apa? Pertanyaan saya, sebelum Paulus ketemu dengan Yesus tadi, sebelumnya Paulus pernah nggak ketemu dengan Tuhan gitu? Enggak pernah. Ketemu dengan Yesus maksudnya toh? Iya. Enggak Pernah pernah. nggak dia ketemu dengan Tuhan? Enggak pernah. Ketemu dengan Yesus? Iya. Enggak pernah. Kalau belum pernah, Edis, berarti ayat ini sangat menggelitik. Menggelitiknya? Kan aneh, siapakah engkau Tuhan? Seharusnya bertanya, siapakah engkau cahaya? Kok dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kan menggelitik hati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya. Jadi begini, Erik Ranggung. Saya kan sudah pernah bilang, ya. Saya sudah pernah bilang bahwa kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Bible dan juga nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Karena Bible dan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan saya? Bible. Nah, Ya, langsung Bible asli menyetretkan. kan bahasa. Dengar. Ya. Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu tiba-tiba ketika Paulus melihat cahaya, kok tiba-tiba Paulus bilang itu Tuhan. Makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Betul? Betul, gitu. Masalahnya Paulus tidak ngomong bahasa Indonesia. Paham? Apakah Paulus berbicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Makanya saya bilang kata Tuhan sesungguhnya atau sejatinya tidak ada di dalam Bible, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Enggak, itu kan bahasa Indonesia. Yang ditanya setuju atau tidak? Kata Tuhan baik di Bible maupun di Al-Quran enggak ada. Kamu makanya dengar, ikutin saya ya, ikutin saya. Saya ini kalau ngobrol dengan orang yang IQ-nya jongkok, ini saya harus coba dulu menjongkokkan diri. Gini. Ya. Paulus ketika dia melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, kata-kata itu memang menjadi lucu ketika Anda, loh, kok dia bila tahu itu Tuhan? Kan gitu, betul? Ya, betul. Betul. Makanya saya terus-menerus bilang, Paulus itu tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata yang sesungguhnya diucapkan Paulus tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan. Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya
Saya cek bahasa Inggrisnya ya. Kita cek bahasa Inggrisnya. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh 9. Pasal 9 ayat 5. Baik. Nih ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan nih kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya. Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain. Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa. Sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya. Jawa, sebentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar. Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini. Kalau bahasa Madura nih gampang nih ya. Nih. Nih bahasa Sunda. Saha juragan teh. Nah itu kan. Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Loh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan. Kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti. Memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi nggak heran. Nah kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus. Di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini. Nih. Who are you, Lord? Nih, kata Lord ini kita ini nih. Kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my lord. Malah ketawa-ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa-ketawa dia saudara-saudara. Habis sobatnya. Edis. Saya balik dulu kamera saya, sabar. Gini ya. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Jangan ke lain-lain dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar, kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Saya terima. Oke, sebentar. Gini. Terima, oke. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata Kurios, kata Gusti, itu bisa ditujukan kepada yang di langit, dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat, yang duduk di singgasana? Setuju? Oke. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Dengar dulu Erik. Tenang. Kamu. Saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman muslim. Kata yang sepadan dengan kata kurios di dalam Al-Quran itu adalah kata Rob. Saya tanya sama kamu, kata Rob itu bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada orang nggak? Bisa. Kata Rob yang disematkan kepada orang, maknanya apa? Maknanya seorang yang pemimpin. Yang terhormat, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang diikuti, yang mengepalai, yang menguasai, yang memimpin. Betul?
Betul. Kata itu bisa nggak ditujukan kepada Muhammad? Bisa. Bisa. Karena dia pemimpin. Berarti sebentar. Berarti Rob kamu itu Muhammad, betul nggak? Itu Rob dikhususkan bagi pemimpin. Mulai, nah kalau udah mulai. Sebentar, saya tanya. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Saya katakan segini, Edis. Rob itu tergantung bahasa. Udah mulai dah. Mulai, angel. Kamu lah Angel tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Kapan saya, Edis? Dengar dulu. Kata Rob. Dari tadi Pelan-pelan, kamu Erik. yang Pertanyaan saya simple. Dari Muhammad tadi kamu ngomong. adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Tapi dia bukan Tuhan. Siapa yang nerjemahin? Kenapa kamu senang terjemahan? Jangan terjemahin, oke? Muhammad Robnya umat Islam, betul? Oke. Betul. Setuju? Rob ya. Betul Setuju? Kan? Rob ya. Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini, karena ini hanya diungkapkan oleh seorang muslim yang betul-betul pemberani, pemberita kebenaran. Saya salut dengan satu orang Islam, ya, anggota APII, dia dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dia seorang ahli mantik, ya, seorang ahli Al-Quran. Bahkan Zuma pun berguru kepada dia. Namanya Daman Al-Mantiki. Perhatikan pernyataan Daman. Ini terus-menerus saya putar biar muslim makin banyak yang tahu. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Udah. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Rob kalian? Rob itu. Setuju atau tidak? Muhammad Rob kalian setuju? Saya katakan sekali lagi ya. Meninggal Rob dunia itu. ada kalau udah kesini. Aduh. Nggak dikasih ngomong. Makanya saya bilang kata Rob atau kata kurios itu maknanya itu seperti itu. Jadi jangan heran ketika murid-murid, ketika Paulus memanggil Yesus dengan panggilan kurios. Atau dalam bahasa Aramnya itu adalah maran. Atau adon dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Itu ya. maksudnya ya seperti itu. Kapan saya ngomong, Edis? Kapan saya ngomongin? Masalahnya gini, Edis. Gini ya. Kalian itu tadi ya diprank Paulus yang ngomong siapakah engkau Tuhan, itu namanya kena prank. Padahal dia tidak tahu itu Tuhan. Contoh, saya beri contoh ya. Andaikan ya. Ini betul-betul memang bukan ini masalah Paulus ini ya. Ini ya. Andaikan ya. Dengarkan Erik. Sebentar. Saya yang ngomong guys. Tenang. Erik. Dari tadi kamu yang ngomong. Dengar. Erik. Dari tadi kamu ngomong. Kapan saya ngomong ini? Baik. Saya berikan kamu tantangan supaya kita tidak panjang lebar ngomongnya ya. Nih. Saya balik dulu layar saya. Biar saya beri tantangan yang membuat kamu nggak bisa ngomong lagi. Nih. Saya bersihkan dulu layarnya ya. Sebentar. Waduh ini. Nih. Kamu kan mempermasalahkan Yesus dipanggil Tuhan. Oke. Ini huruf T-U-H-A-N. Ini kata-kata ini bahasa apa? Kosakata ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Saya mau tanya sama kamu. Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Ada nggak kata-kata ini di dalam Al-Quran yang bahasa Arab? Nggak ada. Bahasa Indonesia. Nggak ada. Terus kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu apa?
Apa? Kosakata yang bahasa Indonesia Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Ilah. Apalagi? Itu aja. Rob? Rob itu tergantung kata-kata akhirnya. Coba kalau ilah pasti. Oke, jadi kata Rob, arti Rob apa? Apa arti Rob? Rob itu bisa pemimpin, bisa ditujukan kepada Tuhan tadi. Oke, Muhammad berarti Rob nggak? Iya, itu Rob pemimpin umat manusia. Muhammad adalah Rob. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, maka Robmu itu udah mati, betul nggak? Nah, macet dia. Rob, sebentar, Robmu udah mati, bener nggak? Robnya orang Islam itu orang mati, bener nggak? Enggak, lebih nah, kan? Karena Muhammad. Memang berat. Tadi katanya Muhammad Robmu. Muhammad Robmu, betul? Rob pemimpin manusia di dunia ini gitu. Muhammad Robmu, bener atau salah? Iya, bisa juga katakan Rob. Oke, Robmu Muhammad. Muhammad sudah mati, sudah ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti Robmu sudah mati, betul? Tapi Rob yang ilahnya belum. Nah, jadi Robnya orang Islam sudah meninggal dunia. Betul. Nah, sebentar, Robmu netek nggak? Netek nggak Robmu? Kami tidak. Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Robmu ini netek nggak sama Aminah? Pokoknya kami nggak menuhankan Muhammad. Jawab dulu sama saya. Robmu menetek nggak sama Aminah? Muhammad netek. Netek. Oke, coba. Muhammad Robmu, betul? Muhammad yang netek itu, bukan Rob. Iya, Muhammad Robmu, betul? Rob pemimpin dunia. Oke, berarti Robmu netek, betul? Tapi Rob ilah tidak. Nah, saya balikin. Nih, saya balikin. Jadi, ketika kamu bilang sama kami, Tuhanmu netek. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Yesus, betul, seperti kamu itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya jangan bilang Bapa di surga netek, enggak. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan Maria. Tidak pernah netek. Tidak pernah mati. Yang meninggal, yang menyusu itu adalah anaknya, firmannya yang menjadi manusia. Nah, title-nya itu pun sama. Dia juga punya title Sang Gusti, Sang Firman, Sang Tuhan. Sama seperti tempatmu itu loh. Allah title-nya itu Rob. Muhammad tuh title-nya juga Robmu. Oh, jadi Edis, kamu nyembah yang mana? Gimana kamu itu? Jadi pertanyaan saya, kamu nyembah yang mana? Apa nyembah Yesus sama apa nyembah Bapak? Nyembah itu apa? Apa nyembah itu? Ya, kamu minta ya Tuhanku, ya Yesus, ya Rob, ya Roh Kudus. Kamu minta kepada siapa? Oke, pertanyaan bagus. Kamu minta kepada siapa? Baik. Ketika kami mengatakan ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Bukan nyembah Yesus, karena di mana Roh Kudus? Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, Erik, ketika kami berseru memanggil Yesus, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Oke, kami terima. Sekarang saya tanya, umat Muslim melakukan hal yang sama enggak? Ya Muhammad. Apa? Langsung pura-pura. Apa? Sebentar, kalian mengucapkan ini enggak? Ya Muhammad, ya kalian panggil enggak Muhammad? Ya, bukan panggil, kami berseru. Iya, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang nyembah Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Betul tidak umat Muslim?
Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Muhammadku. Betul nggak? Betul. Terus bedanya di mana? Kami berseru-seru ya Yesus, kamu berseru-seru ya Muhammad, ya Muhammad. Bedanya ketika kami berseru ya Yesus, Yesus hidup. Ketika kalian berseru ya Muhammad, Muhammad di kuburan. Makanya saya bilang, umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur, Islam. Udah ya. Nggak, kamu akuin nggak bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam? Berseru-seru itu bukan menyembah. Saya tanya, Berseru-seru. Dengar. Siapakah umat yang berseru-seru kepada Muhammad? Islam. Islam. Muhammad ada di mana? Di kubur. Siapakah umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Makanya saya bilang, agama yang berseru-seru kepada mayat, Hadis, jawab dulu ya. Gimana kamu ini? Gimana? Sudah selesai, sudah clear masalah. Bertobatlah daripada berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Apakah berseru-seru itu menyembah? Jawab dulu. Tadi kamu bilang sama saya, kamu berseru-seru kepada Yesus, nyembah Yesus. Giliran kamu berseru-seru kepada, makanya dari awal saya tanya tadi, apa yang dimaksud menyembah? Kalau kami tidak pernah Erik. berkata begini, dengar ya. Kalau kami Ya, tidak pernah Erik, berkata kau belajar dulu agama Islam. Nanti kalau kau sudah dalam ilmunya baru sini lagi. Jangan jadi pengecut. Jadi jangan jadi Kami pengecut tidak pernah. gimana sih? Kami Erik, bentar, Erik, dengar dulu, dengar. Kamu sudah akui bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat? Nah dengar dulu Edi, saya ngomong ini kapan saya ngomong ini? Kami tidak pernah berkata, ini bedanya ya, kami tidak pernah berkata, ya Muhammad, ampunilah dosaku. Sedangkan Kristen, ya Yesus, ampunilah dosaku. Itu bedanya. Baik. Kami tidak pernah minta ampun. Baik, jadi kalau Muhammad, sebentar. ampunilah Jadi kalau dosaku. sesuatu gini. Jadi kalau sesuatu Anda percayai bisa menghapuskan dosa, maka itu adalah penyembahan. Apa menghapus dosa? Nah, mulai macet kan. Oke. Tadi kamu bilang, ketika kami berseru kepada Yesus minta ampun dosa, maka itu menuhankan, betul? Oke, ya betul. Nah, berarti sesuatu yang Anda percayai bisa menghapus dosa, berarti Anda menuhankan sesuatu itu, betul? Tergantung yang nyuruh siapa. Memang kalau mau ngomong sama mereka ini memang harus standar. Udah, kau di bawah sana. Nanti ku tunjuk kau nanti yang menghapus dosamu batu hitam di Arab sana. Heran sama mereka ini ya. Pokoknya mereka ini standar ganda. Nekat yang nyata memang. Oke, kita kasih naik lagi. Sebelum kita naik lagi ya teman-temannya, kita harus iklan. Teman-teman, sengaja teman-teman kita iklannya agak sedikit banyak nih ya. Karena begini teman-teman, saya harapkan karena akhir bulan itu sudah mendekat teman-teman ya. Akhir tahun sudah mendekat. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV ya, yang suka dengan channel Edis TV supaya kita bisa mengudara, kita punya tempat sendiri teman-teman. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Ketik profil saya, nanti di profil saya itu teman-teman ada link untuk kolekte dan teman-teman bisa berkolekte di situ. Nama Edis TV ya teman-teman ya. Nama saya itu Edis, tapi TV-nya jelas bukan nama saya nih. Tapi nanti ada selanjutnya di situ kalau teman-teman bisa kalau mengklik nomornya. Jadi saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di sini ya. Ada kolekte untuk Rumah Apologet. Kita ingin mendirikan Rumah Apologet, teman-teman. Di rencananya teman-teman mudah-mudahan bisa segera terlaksana atau terrealisasi akhir tahun. Semoga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport untuk pendirian Rumah Apologet itu di sini.
Teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan berjalan, ya, ada Zelle-nya juga di situ teman-teman. Kita harapkan akhir tahun ini kita memiliki rumah apologet seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada siapa nih? Rijal lagi. Aduh, Rijal lagi. Ya, silakan Rijal, nyalakan kamera. Loh, sekarang kok sudah gelap, Jal? Gimana Rijal? Dis, kapan kau warasnya? Nah kan. Rijal, Muhammad itu Robmu, setuju? Iya, Nabi Iya, Muhammad itu Muhammad adalah Robmu. Tuhan. Tapi bukan Robmu Tuhan menetek, kami. betul? Iya, kau bisa bedakan antara Tuhan kan, Robmu menetek, betul atau salah? Kau bisa bedakan dulu, ntar dulu. Ya jangan di situ dulu. Kau bisa bedakan antara Rob dan Rijal, sebentar, pelan-pelan. Makanya umat muslim nih kalau ditanya berbelit senengnya. Muhammad adalah Robmu. Apakah Robmu menetek? pemimpin. Kan sudah aku jelaskan ya. Ketika kata Rob Ada nggak kata pemimpin dalam bahasa Arab? Iya, Rob itu artinya Sebentar, pemimpin itu bahasa apa? berkaitan dengan Rijal. bahasa Indonesia. Pemimpin Bahasa Indonesia. itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, Makanya jangan main terjemahan. Sebentar, kita nggak usah ke terjemahan. Heran saya katanya umat yang menurutmu Yesus terjemahan Tuhan itu Al-Quran nggak? Ntar dulu, Des, menurutmu Yesus Tuhan nggak? Terjemahan itu Al-Quran atau enggak? Berani dia jawab, Yang terjemahan itu ini Bapak Berani Budi, jawab pemimpin dia. Tuhan. Itu Al-Quran bukan? Menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Jawab dulu. Yesus Tuhan atau Udah enggak? meninggal dunia. Kau jawab dulu. Jadi Rijal, jadi tidak perlu lagi kita panjang lebar berdiskusi ya. Enggak, kau jawab Sudah dulu. Yesus jelas Tuhan bahwasanya atau Muhammad enggak? itu Rob kalian dan Rob kalian itu netek. Betul. Ya, karena dia Iya. bukan Tuhan. Robmu Hanya netek, kamu seorang mempermasalahkan kami. hanya seorang Robmu aja pemimpin. netek kok, gimana? Pemimpin. Yesus Iya, menurutmu Robmu Tuhan atau netek, bukan? Robmu digendong-gendong Aminah. Iya, kau sadar. Anakku jadi. adalah Robku, betul? Ya, kata Maria. Iya. Begitu. Anakku adalah Robku. Yang saya heran tuh begini loh Rijal. Dari mana Kenapa kau kalian tahu? ini Kalau Yesus itu menuduhkan adalah sesuatu Tuhan. terhadap kekristenan, menertawakan sesuatu yang diimani Kristen, sementara itu Anda imani gitu loh. Beda. Kami nggak mengimani. Kami nggak pernah minta ampun Loh, kepada Nabi katanya kami. Muhammad Robmu. Ya Kak, Rob sebagai pemimpin. Jadi Iya, jangan kau paksakan kalau menjadi Muhammad Tuhan. Robmu, Ya. berarti Kami nggak Robmu pernah minta menetek, ampun betul? kepada Nabi kami. Nggak pernah minta ampun kami. Kau minta ampun ke Yesus nggak? Robmu menetek, betul nggak? Kau minta ampun ke Yesus. Benar. Nabi kami itu pemimpin. Iya, Dia Robmu manusia menetek. biasa. Dia ngetek juga. Iya, Dia- Robnya orang dia Islam makan juga. netek. Betul. Punya anak juga. Oke, Robmu meninggal, Tapi Robmu dia udah bukan mati, betul atau Tuhan, tidak? Dek. Tapi dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan atau Kok bukan? lari-lari ke Tuhan? Tuhan tuh bahasa apa? Ya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Coba tuh kau bahasa jelaskan apa? dulu. Kau harus tegas. Kalau kami mengatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Botol setengah mati orang ini. Kalau menurutmu Yesus Tuhan Oke, atau bukan? Begini, Enggak, Rijal. jawab dulu. Kalau dulu, kamu biar- mau biar konsisten ya, jelas. Kalau kamu Ya, mau konsisten biar gini. jelas. Yesus Tuhan atau Kalau bukan? orang mengikuti patuh, Takut dia, tahu. saudara. Takut dia. Boleh saya bicara? Kau jawab dulu.
Boleh saya Ya bicara? gantian. Kau kan udah tanya. Boleh saya bicara? Silakan. Kalau orang patuh, taat, tahluk, mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu disebut Tuhannya orang itu. Betul atau salah? Betul. Ya. Nah. Sekali lagi, dengarkan. Kalau ada seseorang yang patuh, taat, tahluk, mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu adalah Tuhannya orang tersebut. Setuju? Setuju. Oke. Apalagi setuju. Kalau orang kalau orang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti setan, maka setan tersebut adalah Tuhannya orang itu. Setuju? Iya, benar. Nah, kamu berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Boleh ku jawab? Udah, Jawab boleh ku singkat. jawab. Kamu berbuat Boleh seperti itu nggak kepada Muhammad? Boleh ku jawab, ntar dulu. Ku jawab enggak? Nah, mulai dia ngeles. Pertanyaan saya, apakah kamu melakukan hal yang sedemikian itu kepada Muhammad? Iya, aku jawab. Boleh enggak aku jawab? Boleh Dijawab enggak? iya atau tidak? Iya, ku jawab ini Iya, ya. artinya Dengar, Muhammad baik-baik. itu Tuhanmu. Pasang telinga. Pasang telinga. Gimana? Ntar dulu. Ketika ada orang patuh, taat, tahluk, tunduk, mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu Tuhannya. Mama, Ketika orang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti setan, maka setan itu Tuhannya. Nah, ketika kamu patuh, tahluk, tunduk, Kita nggak mengikuti dikasih Muhammad, waktu. maka Muhammad itu Tuhanmu. Meang. Tapi kamu nggak ngaku. Makanya stop mentuhankan Nggak anaknya. boleh dijawab, Nah, saudara. Nggak boleh dijawab. gimana? Inilah kualitas ya. Oke, baiklah Rijal. Karena kamu gak nyambung-nyambung dengan bahasan kita. Jadi kamu dalami dulu ilmu Boleh ku jawab pengetahuanmu, enggak? baru besok ketemu. Enggak boleh Oke? dijawab. Seperti itu. Yes, jangan kau perlihatkan. Muter-muter aja terus kerjanya. Kan suka standar ganda mereka itu ya teman-teman ya. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu itu, ya hawa nafsuku, ampunilah dosa. Ada gitu? Nggak ada. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa mereka mempertuhan hawa nafsu itu. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu berdoa kepada hawa nafsunya? Enggak. Mempertuhan itu bukan berdoa, bukan minta ampun. Kalau minta ampun berarti mempertuhan. Terus kamu kalau minta ampun sama orang tuamu berarti mempertuhan. Makanya saya bilang banyak orang tidak tahu mempertuhan ini teman-teman. Banyak. Dia tidak tahu definisi mempertuhan itu apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ada sabar ya. Kita kasih naik ada nih. Coba kita kasih ini masih kejang. Fatherson, apakah kamu sudah berani menyalakan kamera? Fatherson, apakah kamu berani menyalakan kamera? Nah, macet. Oke. Kita turunkan. Oh, nah sudah naik. Fatherson, apakah kamu sudah berani menyalakan kamera? Nyalakan kamera saja tidak berani. Apakah kamu sudah berani menyalakan kamera, Fatherson? Edis ada yang titip pesan sama aku ya. Sudah berani menyalakan kamera? Edis, tolonglah, banyak orang yang nggak nyaman kalau wajahnya dilihat. Satu. Oh, ya, tidak sudah berani nyalakan kamera. Oke. Pak. Selamat tinggal. Oke. Iya. Kalau kamu sudah malu menjawab agama Islam, kalau kamu tidak mau dilihat orang bahwa kamu seorang Islam, jangan kamu naik ke sini.
Ngapain saya ngomong dengan orang yang dia sendiri sudah malu kalau dilihat orang sebagai orang Islam? Buat apa? Kita kasih naik lagi ada Pangeran. Ini Pangeran ini kerjanya tukang marah-marah nih, Pangeran. Halo Pangeran. Halo, masalah. Silahkan nyalakan kamera. Udah Bang Edi. Gimana? Masih marah-marah lagi? Saya nggak mau marah-marah ya. Tidak ada gunanya kok marah-marah. Biasanya marah-marah terus. Pangeran, ngomong-ngomong, kamu ini turunan Yaman ya? Wah? Turunan Yaman? Oh, saya turunan Jerman, Bang Edi. Oh, Habib. Ya, Jerman ini. Kupikir kamu Habib. Ya, ada Bang Edis. Ya, gimana? Pangeran, gimana? Gimana? Nggak bisa jawabnya pertanyaannya seniorku itu kenapa Bang Edis diturunkan, Bang Edis? Pertanyaan siapa? Rijal? Iya, Bang Rijal. Kenapa? Dia kan sudah mengakui Muhammad itu Robnya, setuju? Ya, setuju. Terus? Oke. Muhammad adalah Robmu, setuju? Ya, setuju. Oke, Robmu netek, betul? Iya, betul. Oke, berarti Robnya orang Islam netek, betul? Betul. Betul. Iya. Robnya orang Islam netek. Nah, sekarang saya tanya, agama apakah yang Robnya menetek? Ya, agama Muslim sama agama Kristen. Yesus pun juga menetek. Terus kenapa kamu ngeledek-ledek? Pertanyaan saya, kenapa kamu ngeledek? Tuhannya orang Islam netek, sementara Robmu netek. Tuhannya juga menetek kok, Bang Edi. Enggak, gini, tuh kalian kan pertama yang mengatakan, si Juma bilang, Tuhanmu netek katanya. Oke? Itu utusan, Bang Edi. Utusan dari kuasa. Dengar dulu, dengar. Juma kan bilang, Tuhanmu netek katanya. Terus saya jawab, Robmu netek enggak? Ya, Robku menetek juga. Netek, terus kenapa kamu mempermasalahkan Tuhan netek sementara Robmu netek? Terus? Saya mau balik itu terus gimana kok terus? Kan kamu permasalahkan ada Tuhan netek, ada Rob netek, kamu nggak permasalahkan. Saya nggak permasalahkan, mau salah mau Tuhan net. Oke. Terus kamu tanya lagi. Saya mau tanya balik. Sebentar. Saya mau tanya balik. Terus permasalahan kalian lagi. Tuhan kalian manusia. Robmu manusia nggak? Manusia. Manusia. Terus Tuhanmu mati. Saya tanya, Robmu mati nggak? Ya, Robku mati. Robmu mati. Terus apa yang kamu masalahkan? Yang kamu tuduhkan kepada Kristen itu kamu alami. Bahkan sampai detik ini Robmu itu masih jadi orang mati di kuburan. Setuju? Itu jasadnya, Bang Edi. Jasadnya. Kalau Rob kami, Tuhan kami bangkit. Robmu sampai sekarang masih di kuburan. Tapi dia punya segalanya sudah di surga, Bang Edis. Heran saya dengan kalian. Oke, sekarang lagi Pangeran. Siapa yang menjadikan manusia sebagai Robnya? Kamu kan bilang, kenapa kau jadikan manusia sebagai Tuhan? Kan begitu. Kenapa kau jadikan utusan sebagai Tuhan? Kenapa kau jadikan anaknya Maria sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya, kamu menjadikan Muhammad sebagai Rob nggak? Dia sebagai Muhammad adalah utusan. Sebagai Rob nggak? Utusan. Nah, udah mulai ngeles mereka. Muhammad Robmu nggak? Memang dia adalah Rob, tapi dia Rob apa? Berarti kamu membuat manusia, kamu jadikan Rob nggak? Dia Robnya apa dulu, Bang Edi? Nah. Nggak bisa jawab. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu?
Katanya kau sudah belajar Udah mulai Al-Quran. panas, Kau nih, tidak panas. tahu Padahal tadi robnya baru itu apa dibilang, Nabi Muhammad. jangan marah-marah pangeran. Sudah saya bilang Bukan, dari awal bukan. tadi. Jangan marah-marah. Oke? Oke. Janganlah marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Oke? Baik. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Saya menganggap dia adalah sebagai Rob. Dan Oke. dia adalah, Berarti kamu menjadikan manusia sebagai Robmu, betul? dia adalah utusan yang menyebutkan Pertanyaan segala-galanya. saya bukan itu. Allah. Betul atau salah? Kamu menjadikan anaknya Aminah sebagai Robmu. Betul atau Dia salah? Rob. Oke, dia Rob, tapi Rob apa dulu? Nah, makanya saya bilang gini, Saya dengar. nggak tahu. Inilah Katanya, yang kau sudah diperdebatkan. 300 tahun Dengar, baca Al-Quran. dengar pangeran, Tapi kau dengar. nggak tahu juga pasti. Dengar. Inilah yang diperdebatkan baik dari pihak Islam awam dan pihak Kristen awam. Yang debat yang dari pihak Muslim awam, yang dari Kristen juga awam. Makanya biar sembuh mereka berdua yang awam-awam ini saya kasih tahu. Ketika pangeran bilang Muhammad itu Robnya, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nah, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Nah, bukan berarti Rob itu maksudnya adalah Muhammad mengutus dirinya sendiri. Bukan begitu. Jadi kata Rob atau kata Tuhan itu adalah sebuah title yang disematkan kepada sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada hawa nafsu, maka hawa nafsumu itu menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu. Kata Al-Quran. Betul nggak? Edis, kau punya jawaban saya bisa dapat. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, Menaklukkan dengan dia. dengar. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, mengikuti apapun yang diingini hawa nafsumu, menurut Al-Quran kamu telah membuatnya menjadi Tuhanmu. Betul atau salah? Siapa yang bilang betul? Saya bilang itu salah ya ucapan. Baik. Gitu, Ambil Al-Quranmu sekarang. Ambil Al-Quranmu. Kafian. Ambil Al-Quranmu coba. Bicara saja Bang. Ambil Al-Quranmu. Baca surat Al-Jathiyah nomor 23. Apa di... Kok baca saya dengar di sini saya. Dikatakan di situ. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jangan kau bacakan, bacalah Al-Quran itu. Kau suruh baca nggak mau, saya yang baca, kau nggak mau. Terus maumu bagaimana? Kamu saya suruh baca nggak mau, saya yang bacain, kamu nggak mau. Kau baca sudah, saya lihat di sini. Baik, saya tampilkan di layar. Tapi jangan pakai bahasa Memang Indonesia. mereka ini ya teman-teman ya. Pakai bahasa Indonesia. Baik, kalau seseorang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti setan, taat patuh tunduk kepada setan, siapa yang dipertuhan orang itu? Allah atau setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempertuhan Allah adalah mengikuti perintah setan, betul? Tidak ada kata perintah setan. Allah memutuskan dia tentang bagaimana. Dengar. Kalau ada seseorang, perhatikan. Kalau ada seseorang yang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti perintah setan, taat, patuh, tunduk, tahluk kepada sang setan, maka siapakah yang sedang dipertuhan oleh seorang tersebut? Allah atau setan? Subhanallah, Allah subhanallah, Allah Baik. tetap Allah. Artinya orang yang menaklukkan diri kepada setan adalah orang yang mempertuhan Allah, betul? Allah itulah yang maha pengampun, dia lagi maha penyayang. Udah, kau tidur di bawah. Allah itu maha pengampun, udah kau di bawah sana tidur. Makanya teman-teman saya bilang ya, orang kalau mau paham
Apa mempertuhan? Anda harus cari definisi mempertuhan itu apa. Aduh, memang botol tengah mati. Aduh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.